Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. izinkan saya, Bu, Anugrah Tri Susanto sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Deli Serdang ingin mewawancarai Ibu sekitar kasus dilema etika, Bu. Baik, Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Berdasarkan kasus tersebut terjadi dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar, tidak ada rujukan moral dalam kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi, sehingga untuk mengidentifikasinya antara dilema dan etika, rujukan moral perlu dilihat dari tipe kasus dan pilihan yang muncul. Pertanyaan kedua, Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Itu harus dimusyawarahkan lebih dahulu ya dengan para guru agar mendapatkan pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan. Selanjutnya pertanyaan ketiga, Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang bisa Ibu lakukan selama ini, Bu? Makanya harus dilakukan dengan musyawarah dengan para guru-guru semua. Pertanyaan keempat, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dengan adanya komunikasi dengan guru dan sekolah. Komunikasi, ya. Ya, guru dan sekolah. Pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari diri siswa dan orang tua siswa. Itulah yang banyak tantangannya yang harus kita hadapi dalam lingkungan sekolah ini. Pertanyaan keenam, Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, Bu? Tidak ada jadwal yang khusus ya dalam penyelesaian kasus dilema etika ini, karena langsung kita melakukan koordinasi dengan guru piketer yang terkait, guru yang yang pihak terkait ya, yang melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait gitu. Pertanyaan ketujuh, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Para guru yang selama ini membantu dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika ya. Guru yang berperan ya, yang membantu ya. Pertanyaan terakhir, 8, Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang kita petik yaitu dengan memperhatikan budaya di lingkungan sekolah dalam mengambil suatu keputusan. Ya. Baik, Bu, semua sudah saya catat dan saya rekam. Terima kasih atas waktunya, Bu, yang telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya tentang Ibu dengan kasus dilema etika. Semoga kita dapat berjumpa kembali di pertanyaan selanjutnya, Bu, ya. Oke. Oke, sip. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Iya, Pak, saya Anugrah Tri Susanto, guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Deli Serdang, Pak. Ingin mewawancari Bapak sebagai kepala sekolah SD Negeri 10 1747. Siap. Oke. Baik, Pak, di sini saya ingin menanya sedikit tentang dilema etika dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin, Pak. Pertanyaan pertama, Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Berdasarkan kasus tersebut adanya dilema etika karena harus memutuskan, Pak, di antara pilihan yang sama-sama memiliki alasan yang masuk di akal. Sehingga untuk mengidentifikasi
antara dilema etika dan rujukan moral dapat dilihat dari alasan pembuatan keputusan. Jika ada alasan yang masuk di akal dan dibenarkan, maka masuk ke dalam dilema etika. Sedangkan jika alasannya tidak sesuai, maka masuk ke dalam rujukan moral. Selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Baik. Dalam menjalankan pengambilan keputusan harus dimusyawarakan dulu Pak dengan seluruh guru. Oke Pak, selanjutnya pertanyaan ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Langkah yang saya lakukan, langkah prosedur yang biasa dilakukan adalah mengajak guru untuk berdiskusi melalui rapat internal Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Baik. Hal yang dianggap efektif itu dalam pengambilan keputusan adanya tindakan preventif sebelum terjadi permasalahan. Yang pertanyaan kelima Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangan dalam pengambilan keputusan adalah kurangnya ketegasan jika dihadapkan dengan persoalan yang melibatkan kemanusiaan. Pak. Pertanyaan keenam Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik. Tidak ada jadwal Pak. Khusus dalam penyelesaian harus dilema etika. Karena langsung diselesaikan dengan melakukan koordinasi dengan seluruh guru. Bapak, pertanyaan kedua, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang biasa membantu atau mempermudah dalam pengambilan keputusan adalah rekan-rekan guru. Pertanyaan terakhir Pak, pertanyaan ke-8, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang bisa diambil adalah tidak semua yang kita anggap benar itu benar, karena harus dilihat dari berbagai sisi. Terima kasih Pak Indra Pardame Rambe atas wawancaranya. Terima kasih telah membantu saya sebagai tugas daripada demonstrasi kontekstual di modul 3.1 pengambilan keputusan. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama.